Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di dalam gereja ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming, kami Parhalado HKBP Bandung menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kami kasihi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kita. Minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan topik dilahirkan kembali oleh firman Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita masuk dalam ibadah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah
hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang diambil dari surat Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat yang ke-19 kita membacanya bersama-sama. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita bersama-sama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amen.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 23 April 2023 pukul 10 WIB. 1. Pemberangkatan pensiun dalam kurung Purna Bakti. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini, akan diadakan acara pemberangkatan pensiun Purna Bakti kepada Amang Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu dari WIK 8 Bypass Timur. 2. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga almarhum Bapak Walsen Siahaan, Jemaat 8 Bypass Timur, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Walsen Siahaan di waktu yang lalu. 3. Pertangyangan Persekutuan Lansia Distrik 18 Jabar Tengdiye. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, bertempat di HKBP Cirebon, akan dilaksanakan pertangyangan Persekutuan Lansia Distrik 18 Jabar Tengdiye. Lansia gereja kita akan mengikuti pertangyangan tersebut. Kita doakan pertangyangan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati. Nomor 4, kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertangyangan daerah. Kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertangyangan daerah tanggal 25 sampai tanggal 26 April 2023 diliburkan sehubungan dengan libur bersama. Nomor 5, informasi. Sehubungan dengan libur bersama, maka kantor akan buka kembali pada hari Kamis tanggal 27 April 2023. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 828 ayat 1 dan seterusnya. Dan kita akan menyembahkan yang terbaik untuk persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Nangin
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita pada hari ini, di minggu ini, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak perilaku yang tidak baik yang membuat manusia itu menjadi hilang kemanusiaannya. Mungkin itu adalah suatu kebencian yang berlebihan terhadap sesamanya. Mungkin itu perilaku untuk membunuh karakter seseorang atau melakukan fitnah kepada seseorang, atau suatu perilaku yang berbahagia di saat orang lain susah dan hidupnya susah di saat orang lain berbahagia. Sesungguhnya banyak hal, perilaku atau perbuatan yang tidak baik sehingga membuat manusia itu kehilangan kemanusiaannya, membuat manusia itu tercoreng kemanusiaannya. Topik minggu kita saat ini adalah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Artinya bahwa manusia itu telah memasuki suatu hubungan yang istimewa dengan Allah. Jadi kalau dikatakan lahir baru, itu pertanda bahwa manusia itu telah memasuki suatu hubungan yang istimewa dengan Allah. Jika kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 7 dikatakan manusia kita harus dilahirkan kembali.
Dan yang kedua, jika dikatakan dilahirkan kembali oleh firman Tuhan bahwa manusia itu telah diadopsi oleh Allah menjadi anaknya. Bahwa manusia itu telah diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Jika kita membaca Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Artinya orang yang telah dilahirkan kembali, dia harus merasakan suatu hubungan yang istimewa, suatu hubungan yang spesial, suatu hubungan yang benar-benar hidup di dalam persaudaraan antara manusia dengan Allah. Dan jika dikatakan manusia itu telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan, bahwa kita harus mengingat bahwa manusia itu telah diadopsi, telah diangkat, telah dinyatakan Allah menjadi anaknya. Tentu jika manusia itu telah memiliki suatu hubungan yang istimewa dengan Tuhan, maka kehidupan manusia itu seharusnya sudah berperilaku seperti Allah. Karena Allah adalah sahabatnya. Karena Allah adalah temannya. Karena Allah adalah bapaknya. Karena Allah adalah orang bapa yang benar-benar menyayanginya. Orang yang bersahabat dengan Allah tentu hidupnya akan seperti Allah. Jika kita melihat orang yang selalu bersahabat dengan orang jahat, maka dia akan rentan untuk melakukan kejahatan. Orang yang bersahabat dengan tukang gosip, maka dia akan rentan dengan melakukan gosip kepada orang lain. Orang yang selalu bersahabat dengan yang suka menyebar hoax, maka dia juga cenderung ikut serta menebar berita-berita palsu. Tetapi orang yang bersahabat dengan kebaikan, maka dia akan mudah dan pasti akan melakukan kebaikan. Makanya kalau orang tua dilihat anaknya berteman dengan orang yang tidak baik, diingatkan, unang dongani bah, songonna juga dohu berengi, unang dongani songonna asing dohu bereng pangalahoni, unang dongani ay hubigi berita ni roado, unang dongani dah ninna natorasna tuyanakon. Tetapi ketika orang tua melihat anaknya berteman bersahabat dengan orang-orang baik, maka orang tua akan mendukungnya. Orang tua akan selalu memberikan semangat dalam persaudaraan mereka. Itu sebabnya dikatakan bahwa manusia, terkhusus kita orang percaya, telah dilahirkan kembali. Tentu kita telah bersahabat dengan Tuhan. Dan dengan persahabatan dengan Tuhan inilah benih-benih kebaikan dan buah-buah kebaikan harus ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Orang yang lahir kembali adalah disebut anaknya. Ada pepatah mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Tentu kita anak-anak Tuhan harus memiliki pola hidup sebagai anak-anak Tuhan, yaitu memiliki kasih, gemar menolong orang lain yang membutuhkannya, mau memberi semangat kepada orang yang putus asa, mau menolong orang yang membutuhkan, mau memberikan semangat kepada orang-orang yang lemah. Pola hidup inilah pola hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah yang harus berakar di dalam hati setiap umat Tuhan.
karena kita adalah anaknya. Yang berikut yang mau kita lihat dari nats ini sesuai dengan nama minggu kita saat ini adalah Minggu Misericordias Domini, bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Misericordias Domini ini artinya bahwa bumi penuh kasih setia Tuhan. Artinya bahwa bumi sesungguhnya sudah dipenuhi oleh kasih setia Tuhan, bahwa bumi ini telah dipenuhi oleh kasih dari Tuhan. Tentu sebagai orang yang telah menerima kasih dari Tuhan, tidak ada lagi waktu untuk saling membenci. Tidak ada lagi waktu untuk saling menghujat satu sama lain. Tetapi harus hidup saling mengasihi dengan sesamanya. Misericordias Domini, bahwa kasih setia Tuhan telah hadir di dunia ini. Sesungguhnya tidak ada lagi orang-orang yang selalu membenci saudaranya. Sebagai umat Tuhan, dia harus menjauhkan diri dari cemburu, iri hati, dan lainnya. Karena apa? Karena dunia ini, bumi ini telah dipenuhi kasih setia Tuhan. Artinya di Minggu Misericordias Domini ini kita diingatkan kembali agar kita hidup saling mengasihi, karena kita adalah sahabat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita telah dilahirkan kembali. Kita masing-masing barangkali memiliki sahabat atau hubungan pertemanan yang spesial. Tentu di situ ada saling keterbukaan. Kita memahami satu dengan yang lainnya. Demikian kita dengan Tuhan. Tuhan telah menetapkan kita sebagai sahabatnya. Tuhan telah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Tidak ada lagi bagi orang percaya hadir di dalam hatinya hosom, teal, elat, dohok latei. Ketika kita telah menyatakan diri bahwa saya adalah sahabat Tuhan, bahwa hubungan saya dengan Tuhan adalah sangat istimewa, maka kesombongan, keangkuhan, kecongkakan tidak akan ada lahir, tidak akan ada hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi sesungguhnya yang hadir di dalam kehidupannya adalah saling mengasihi satu sama lainnya. Makanya dikatakan dalam nats kita, orang yang lahir kembali, orang yang lahir dari firman Tuhan, kasih persaudaraannya akan kokoh. Hita ma'aka manginang sahak rodidia donaing hubungan persaudaraan sesama Kristen. Sampai di mana hubungan persaudaraan kita sesama umat Tuhan? Sampai di mana hubungan persaudaraan kita sesama jemaat? Sampai di mana hubungan kita sesama perhalado? Sampai mana hubungan persaudaraan kita di tengah-tengah gereja ini? Sampai di mana hubungan persaudaraan kita sebagai pengikut Kristus di dalam realita kehidupan kita? Dan minggu kita saat ini, Minggu Misericordias Domini, mengingatkan kita bahwa bumi ini, bahwa dunia ini telah dipenuhi kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita membangun, mari kita menetapkan dalam hidup kita bahwa kita ikut serta membangun kasih setia Tuhan di bumi ini. Jangan kita merusak kasih setia Tuhan seperti sebuah tanaman yang kita sudah capek,
untuk menanam tanaman itu, tapi dirusak oleh orang. Kalau di daerah Tapanuli, Parmahan uludo menudah horbona alaniaha yallang digagat suasuanan ni dengan suasuanan ni akan asing menudama manggararma. Tuhan tidak sampai di situ, tetapi bagaimana Tuhan telah menyatakan, Tuhan telah menetapkan bahwa dunia ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya membangun, memupuk dan menghidupkan kasih karunia Tuhan itu melalui perilaku perbuatan kita setiap saat, hidup di dalam kasih, hidup saling mengasihi karena kita adalah sahabat Tuhan, hidup saling mengasihi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Demikian juga terkhusus kepada Amang Sintua Pasaribu yang pada saat ini akan memasuki Purna Bakti. Masa Purna Bakti di HKBP ketika dia mencapai umur 65 tahun, maka secara administrasi dia dipurna baktikan. Tetapi tahbisan, tohonan yang Tuhan berikan itu tidak pernah pensiun, itu selama-lamanya. Artinya di masa-masa pensiun dan ketika sudah pensiun nantinya hok doha situau ni nang pe secara administrasi dan marhobas be di tonga-tonga ni huria. Orang yang sudah ditetapkan sebagai sintua tentu ketika dia pensiun maka dia tidak berhenti untuk membangun kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Alani sotung buti nggak peciu na udang benna dang yetong. Tohona itu tetap melekat dalam kehidupan setiap orang yang menerima tahbisan. Melekat dia. Dan perekatnya sangat kuat. 7 tahun mengemban tugas, itu 7 tahun. 7 tahun mengemban tugas sebagai sintua, itu adalah suatu perjuangan, suatu pergumulan yang sangat luar biasa. Kami menyatakan selamat menunaikan purna bakti dan tetaplah berkarya di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menetapkan Amang dan keluarga sebagai pekerja di ladang Tuhan paruh waktu. Unang terhera Nabi Ibas kan, Nabi Ibas biawin nah. Karena arung ti. Ngasaha behu ula tohonakwin na. Gabe sehera so situa bebana. Marpakia pe badang pakia situa be. Tiki situa rapido dangolo rupani margins. Yang bukan masalah pakaian, tapi setelah sintua sepertinya dia bebas. Jadi pemahamannya sepertinya sintua itu suatu penjara dalam hidupnya yang memenjarakan perilakunya. Ketika dia pensiun, dia menjadi bebas sebebas-bebasnya. Tapi saya yakin bahwa Amang akan tetap
berkarya di dalam Tuhan. Bahwa Amang akan tetap membangun kasih setia Tuhan di bumi ini walaupun sudah pensiun. Bahwa Amang akan tetap melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Selamat Madi Amang atas nama keluarga besar HKBP Resok Bandung Riau Marta Dinata menyatakan selamat menunaikan purna bakti. Tuhan memberkati Amang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu dengan nats kita saat ini dan nama minggu kita saat ini dan topik minggu kita saat ini, hanya satu hal yang mau dikatakan. Ingat, kita adalah sahabat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan dunia ini telah dipenuhi kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan. Marilah kita tunjukkan, marilah kita perlihatkan dalam hidup bahwa kita sama seperti Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anaknya melalui perbuatan baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah sahabat istimewa Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memperlihatkan perilaku kami di dunia ini sebagai orang-orang yang telah Tuhan perbaharui. Kami yakin kami akan mampu dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati hidupnya yang masih sekolah, yang mau mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup. Berkati dan berikan segala kerinduannya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu di dalam aktivitas hidupnya, dalam pekerjaannya, yang bekerja di instansi swasta, yang bekerja di instansi pemerintah, yang bekerja di berbagai profesi masing-masing, dan yang sedang menjalankan usahanya. Dahului segala aktivitasnya, dahului segala pekerjaannya, sehingga pekerjaannya mendapat berkat, mendapat sukacita daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam kesedihan. Kiranya penghiburan dari Tuhan yang menguatkan mereka. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya. Jamah tubuhnya ya Tuhan, sehingga tubuhnya dapat sembuh, pulih seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepada jemaat-Mu yang merindukannya. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun saat ini, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Sintua Pasaribu yang akan memasuki masa pensiun. Berkati hidupnya dan seluruh keluarga, hendaknya di masa-masa pensiun iman dan pengharapan mereka tetap teguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati menyertai hidupnya untuk menjalani masa-masa pensiun. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Nuaing masuk mahita tu acara parborhaton situana pensiun situa insinyur tuana Manaris Pasaribu. Marede mahita sian bukwede nomor 212 ayat sada doho ayat tulu Laos Roma tujolo amang situa do inang. Marede mahita.
pensiunan na sahuryaon di ida hamudo nuaeng dongata na jongjong dison nanaing pensiun sian parhalado ni huriata ima amang situa insinyur tuana Manaris Pasaribu di mata-matai nasida do akana pinasaha tu nasida jala diramoti parangi nasida di das-das do akadonga tu parmingguan tu partangiangan tu parguruan dohok tu parsikolahan ditikir jala ditangyakod do akana marsahid diapuni do akana marsak dipature do akana dangol dohot napogos diapuli do sasudei jala dipature do akka guguan na perlu tu harajaun di debata jala di hari koton pasingoton hata ni debata diragam ni akka parpunguan dohok partikian lau sebagai hamuma hata ni debata na tersurat di pesalmen 120 ayat 5 sahatu ayat 6 akana mariluilu lahu manabur marulupuluk dusubuk lahu manggotil mardala-dala pe ibana huhu tangis pausung-usung boni si sabur honon rodo ibana subut marulupuluk mangusung akka tibalanna nunga hupasiding para loan nadenggani nunga hupaujung parlujungoki ramot hubaen haporsiaoni 2 Timotius 4 ayat 7 martua dohala nama naon di pangujunani aidung tau ibana jaloon nama tupal hanguluan naung di parbaga-baga tu akan nahulong roha di ibana Jakobus sada ayat 12 Puji ma Jehovah alitodiku jalana sarohakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Jehovah alitodiku jala unang tung halupahon dengkan nibasana sudena. Ibana domanesa dosamsa sudena. Ibana pamalum akasahitmu sudena. Kesalmen 100 ayat sada saat rodiopa. Noeng ijahahon hamima marhite sekretaris Nuhuriata surat pensiun. Ujahamema riwayat singkat pelayanan ni amang situana pensiun. Nama Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu. Lahir di Pematang Siantar 18 Maret 1958. Menerima pembaptisan kudus 3 Agustus 1958. Menyaksikan iman 8 Desember 1974. Menikah 27 Desember 1990 dengan Juliana Veronica Bernaliana Borusibarani BSC di Gereja HKBP Immanuel. Menerima tahbisan pada tanggal 10 Desember 2017 di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pelayanan dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2023 melayani di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Moto pelayanan, melayani dengan segenap hati. Bandung 18 April 2023, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, Pendeta Jason Simajuntak STHMM ditandatangani. Kami akan membacakan surat keputusan pensiun penatua. Surat keputusan pensiun penatua nomor 058-KPP-4 Praeses HKBP Praeses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY berkedudukan di Bandung. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat
aturan peraturan HKBP setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP, memperhatikan umur dan masa pelayanan yang bersangkutan, memutuskan menetapkan nama Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 18 Maret 1958, ditahbiskan di HKBP Bandung tanggal 10 Desember 2017, pensiun pada tanggal 23 April 2023 dari Penatua HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 April 2023, Huria Kristen Batak Protestan, Praeses Pendeta Pahala Sitorus STH ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, kedua Perhalado HKBP Bandung Resort Riau Marta Dinata, ketiga pertinggal. Maulia tema dituhani namarguku ihon ahu saliling dingoluku. Maulia tema didongaku saulaun, dongan masih tukul-tukulan nasai laun. Maulia tema disude ruas nama gudang, naposo rodidak danak sikola minggu. Molo tung adong hahurang aku, pos dorohaku salpu honom muna akka hasala aki. Horas ma huriata tujuluanon. Dihamu amanami Situa Insinyur Tuana Manaris Pasaribu, mardonga posni roha di debata ama, doh anakna Tuhan Yesus Kristus, doh to di perbadia, upa porhatami mahamu, lahu pensiun sian hapar haladoon, di pasu-pasu Tuhatta Yesus Kristus, Raja nihuriaima, pakko basiomuna nasalilingon, jala diramuti mahamu, diaka ari-ari sidalana muna dope tujulanon. Amin. Di pasahak ma kenang-kenangan sian huria. Inasa ma pertikian tu amanam Situa madok hata. Nahu parsang hami-hami, amang pendeta resort, amang pendeta Jason Simajutak, amang dohot inang pendeta fungsional, sude aka dongaku Situa di Huriaun, dohot amang inang naposo bulung, ruas HKBP Riau Marta Dinata, songoni nang tamue nami narap mamuji Tuhatta di parmingguon sadarion
Parjolo upasahat kami selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma Tuhan parholong rohai ala dilehon dopetiki dihita marpungu di paraminggota Arianon. Tarlumobi pujian nami Tuhani ala dilehon dope hami tiki mangula mangujungi pulauan nami songon parhalado di HKBP Bandung Riau Martadina Taon sahat Rodi Sadarion. Dihamu amanami inanami dohot na posobulung dihita saluhutna songoni nang dongan nami parhalado dina perpisahanon di pelepasanon saotik kami madokon hata perjolo di parulaon nami songon nakiningan nunga di pajojor ahanaung hula kami. Terus terang sebenarnya dengan jujur saya katakan agak masih banyak kekurangan dari poin-poin tadi yang disebutkan oleh Amang Pendeta itu yang belum kami kerjakan. Untuk itu kami mohon maaf atas kekurangan kami. Mudah-mudahan seperti Jamita Amang tadi, setelah selesai sebagai parhalado, mungkin masih bisa bekerja sebagai fungsi yang lain di Huria ini. Napa duahon dina saliling pangulaon nami songon sahalak parhalado tagamon godang do hahurangan atau kesalahan nadi baik kami Tuhamu saluhutna amanginang baik itu di pakateyon nami di tindakan nami dohoton pasaton nami mangido maaf ma Tuhamu molo tungpe adong hasalan dia kehasalan nahubain kami ini pangidon nami ba salpuhon hamu mai sian bagas rohamuna marsada-sada. Napatuluhon di parmingguon nasalpui nunga di papungu huriata songon talih kasih tuhami nasian hamu amang inang dohot ruas anaposo bulung dohoton nami ma mauliate ma dia ka pabainan muna na dinggani sa itu hatama na mandabai aka pasupasuna dihamu tujulanon parpudi kami mangido dope tujulanon di tangyang muna amang inang dilehon dihami kesehatan dohot lasni roha di namadalani ari-ari pensiun nami. Songoni mahatasian hami mardongan mauliate hupasahat hami ma horas madihita saluhutna. Oleh kami partikian madohata nama wakili ruas Amang Ronald Sinaga. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Jason Simanjuntak beserta Inang, Amang dan Inang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, Amang dan Inang na tua-tua nami lansia, anak-anak kami, naposo, remaja, serta sekolah minggu. Khususnya yang berbahagia saat ini,
Amang Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu beserta keluarga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sehingga kita dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini sekaligus acara pemberangkatan pensiun atau Purna Bakti Amang Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili ruas HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi dan penghargaan untuk Amang Sintua Pasaribu atas pelayanannya sebagai penatua di gereja kita ini, serta khususnya di WEK 8 Bypass Timur. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pelayanan ada perkataan, tingkah laku, dan perbuatan dari jemaat yang tidak berkenan bagi Amang Sintua Pasaribu. Kiranya di masa Purna Bakti ini, Amang Sintua Pasaribu tetap diberikan kesehatan, panjang umur, semangat dalam menjalani kehidupan, baik dalam pekerjaan, bergereja, dan bermasyarakat. Selamat memasuki masa Purna Bakti, tetap setia melayani, dan berkat Tuhan Yesus melimpah buat Amang Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu, Inang Boru Sibarani beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas Mahadihita Salutna. Lema Pertikian mewakili Parhalado Sintua Insinyur Mansulain MM. Dan pada tahun ini juga beliau akan memasuki masa Purna Bakti. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Jason Simajuntak, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta Fungsionaris di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, yang saya hormati rekan-rekan Sintua yang bertugas dan yang hadir pada ibadah pagi ini, serta bapak-bapak dan ibu seluruh jemaat yang hadir beribadah pada ibadah jam 10 pagi ini. Khusus yang kami sayangi Amang Sintua Tuana Manaris Pasaribu dan juga Inang Boru Sibarani dan keluarga yang telah mengakhiri masa pelayanan sebagai Sintua aktif di gereja kita pada tanggal 16 April 2023 yang lalu. Tadi Abang Pendeta Resort sudah menjelaskan bahwa Hasintuaon di HKBP itu melekat seumur hidup. Izinkan saya memberi sambutan mewakili Parhalado pada pelepasan Amang Sintua Tuana Manaris Pasaribu pada pagi ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita bisa hadir pada ibadah Minggu pagi ini sambil mengikuti pelepasan Amang Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu yang telah mengakhiri masa pelayanan sebagai Sintua aktif seperti yang disebutkan tadi tanggal 16 April 2023 yang lalu. Khususnya melayani di HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, terutama
di daerah 8 Wik Bypass Timur. Kepada Mang Sintua Insinyur Tuana Manaris Pasaribu melayani sebagai Sintua sudah selesai, tetapi tugas untuk melayani Tuhan akan tetap berkelanjutan. Sesuai hasil rapat Sintua Bypass Timur tanggal 3 April 2023 yang lalu, yang juga dihadiri oleh para ibu-ibu, telah disepakati bahwa Amang akan melayani sebagai guru KOR Wik Bypass Timur karena guru kita yang selama ini melayani, waktu dan ruang geraknya sudah sangat terbatas. Sesuai jadwal yang telah diterbitkan oleh Dewan Marturia Gereja kita, Paduan Suara Wik Bypass Timur akan melayani pada ibadah bulan Juni secara offline. Jadi ini tantangan bagi Amang Manaris Pasaribu. Saya yakin masih banyak lagi ladang pelayanan yang lain setelah selesai tugas sebagai Sintua aktif di Gereja KBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pada kesempatan ini saya mewakili Parhalado menyampaikan kepada Amang Sintua Insinyur Tuana Pasaribu, terima kasih atas kerjasama pelayanan sebagai Sintua di HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, dan juga terima kasih atas kerjasama pelayanan di lingkungan daerah 8 Bypass Timur selama ini. Kemudian untuk Inang Juliana Pasaribu Boru Sibarani, mewakili Parhalado, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan kepada Amang Tuana, sehingga Amang bisa menjalankan tugas sebagai Sintua aktif di gereja kita sampai akhir pelepasan hari ini. Dan juga terima kasih buat anak-anak yang telah mendukung tugas Bapak sebagai Sintua sampai berakhir sebagai Sintua aktif pada hari ini. Dan ditunggu pelayanannya sebagai guru paduan suara di daerah 8 Bypass Timur. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bulan Juni kita akan bernyanyi secara langsung pada ibadah bulan Juni tahun 2023 ini. Salam sehat untuk keluarga. Tuhan memberkati. Horas. Songonima akan aman dohata siang tonga-tongani ruas nang Parhalado. Alani Amang Sintua Manaris mengotamu ma sidungo gabe pangajar kurmahamu di WAT. Unang ngosehamu di pasu-pasu Tuhan mahamu marhite-hite akka talenta narong dingolumuna. Alani dihita saluhukna maride mahita sian bukwede nomor 40 ayat sada laos jongjong mahita saluhukna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Panggil kami ma situa naung pesiun rotu julu asa di jalang ruas.